Salam jumpa pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Senang sekali saya Atasilani Kantinandi dapat menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini juga saya telah menetapkan satu tema menarik berkenaan dengan membangkitkan keyakinan yang mulai melemah. Dan untuk itu telah hadir seorang pembicara kita. Beliau adalah seorang mahasiswa di STAB Kertarajasa dan juga seorang biku. Beliau adalah Bante Jayaratano. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Atasilani. Ya. Dan pada kesempatan kali ini juga telah hadir para samanera dan Atasilani yang nantinya juga turut berpartisipasi dalam dialog kita pada kesempatan kali ini. Namo Buddhaya samanera. Namo Buddhaya Atasilani. Ya. Dan untuk selanjutnya mari kita langsung saja menanyakan pada narasumber kita mengenai keyakinan terlebih dahulu. Jadi silakan Bante menerangkan kepada para pemirsa Dhamma TV apa sih sesungguhnya keyakinan itu. Ya, terima kasih kepada Atasilani. Pada pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi bersama-sama dalam acara ini, pembahasan Dhamma yang tentunya juga bisa menjadi penambahan wawasan bagi kita, yang tentu wawasan itu nanti akan semakin berguna kalau coba kita terapkan, kalau coba kita laksanakan dalam keseharian kita, karena manusia adalah makhluk pembelajar. Ya. Berkaitan dengan keyakinan, ada padanan kata yaitu kepercayaan. Nah, keyakinan dengan kepercayaan banyak disamakan oleh khalayak umum. Namun sesungguhnya kalau mau ditelaah atau dianalisis, ada juga perbedaan antara keyakinan dengan kepercayaan. Contoh mudahnya seperti ini. Kalau orang percaya, keyakinannya belum 100%. Ya. Tapi kalau orang yakin, umumnya dia sudah percaya 100%. Kenapa? Karena keyakinan ini pada dasarnya telah diselidiki, telah dicoba dibuktikan, coba diuji. Tapi kalau percaya cuma sekadar percaya saja. Misalkan, oh Semeru meletus, karena mungkin dia melewat awan, melihat debu dan sebagainya. Oh iya saya percaya Merapi meletus, Semeru meletus. Padahal cuma batuk-batuk. Nah, tapi kalau orang yang punya keyakinan beda, dia coba, dia lihat, cari berita dan lain sebagainya. Oh ternyata Semeru tidak meletus, cuma batuk-batuk saja. Nah sehingga itulah yang kalau kita mau cari perbedaan antara keyakinan dengan kepercayaan. Nah sehingga idealnya memang dua-duanya antara keyakinan dengan kepercayaan harus coba dibuktikan, harus coba dianalisis, harus coba dicari kebenarannya supaya ketika kita meyakini tidak menjadi sesuatu yang keliru. Kenapa? Kalau sesuatu keyakinan sudah dipahami dengan suatu hal yang terpaku, hal yang baku, tapi kalau keyakinan atau kepercayaan itu keliru atau salah, bisa membahayakan. Bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi membuat kerugian bagi pihak lain. Seperti itu. Oh, seperti itu. Iya Bante. Lalu berarti dapat disimpulkan semacam ini Bante ya. Seseorang yang memiliki keyakinan itu tuh sudah lebih dari sekedar percaya begitu Bante? Iya, seperti itu. Semacam itu Bante. Ya. Lalu bagaimana Bante apabila seseorang seperti yang Bante katakan tadi bahwa seseorang tidak seharusnya meyakini atau percaya pada sesuatu dengan sangat melekat, apalagi jika sesuatunya itu yang dipercaya itu keliru begitu Bante. Iya. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara sesuatu yang bisa kita yakinin ini satu keyakinan yang tepat dan juga bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah suatu keyakinan yang tidak tepat untuk kita yakini semacam itu. Iya. Nah, makanya dalam ajaran Sang Buddha, keyakinan itu bukan final, bukan akhir, tapi dasar, awal. Nah, kembali sebagai suatu pijakan awal. Misalkan kalau ada 4 tangga, nah keyakinan ini tangga yang pertama. Jadi keyakinan ini bukan yang akhirnya, bukan puncaknya, tapi dia sebagai yang awal. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu, kita butuh suatu kepercayaan. Kita butuh suatu keyakinan supaya ada arah atau pegangan. Nah, namun itu bukan menjadi tujuan akhir. Nah, kenapa? Kalau kita sudah membuktikan, otomatis kita yakin. Nah, tangga-tangga selanjutnya itulah tangga-tangga pembuktian dari keyakinan yang kita lakukan. Nah, sehingga nanti ketika kita terus menelusuri, menguji, menganalisis, menguraikan dan sebagainya, kita membuat suatu pemahaman, kesimpulan dan sebagainya. Oh, ternyata apa yang saya uji ini kurang baik. Apa yang saya uji ini kurang tepat. Apa yang saya uji ini salah.
Nah sebaliknya, oh yang saya uji ini bermanfaat, oh yang saya uji ini berguna, oh yang saya uji ini benar. Nah seperti suatu ketika Sang Buddha datang ke sebuah desa, di sana desa yang baik, desa yang boleh dibilang makmur. Nah sebelum Sang Buddha datang, banyak juga para tokoh-tokoh agama ataupun para pembabar-pembabar ajaran datang ke sana. Nah, mereka membabarkan ajaran mereka. Nah, namun di akhir ajaran mereka, para tokoh-tokoh agama itu mengatakan ajaran saya benar, yang lain salah. Semua mengatakan seperti itu. Mereka mengajarkan ajarannya, menganalisis, merinci dan sebagainya, tapi di akhir uraian mereka mengatakan ajaran saya yang paling benar, yang lain salah. Nah, berguru-guru agama datang seperti itu membuat penduduk di kota itu menjadi bingung. Penduduk di tempat itu menjadi bingung. Nah, ketika Sang Buddha datang, mereka sudah antipati. Wah, jangan-jangan sama dengan yang lain nih. Kemudian mereka menceritakan, dan Sang Buddha mendengarkan dengan saksama. Kemudian Sang Buddha menjawab, sangat alamiah, sangat lumrah kalau Anda sekalian bingung. Siapa yang tidak bingung kalau mengatakan ajaran diri sendiri benar, tapi ajaran yang lain salah. Nah, namun Sang Buddha mengatakan, kalau suatu tradisi, suatu kebiasaan, suatu pesan dari guru, bahkan dari kitab suci sendiri, setelah itu dianalisis, diuji, kemudian dipraktekkan itu membawa manfaat, lakukanlah, kembangkanlah, karena itu suatu kebajikan. Tapi kalaupun itu pesan dari suatu guru, pesan dari suatu ajaran, pesan dari kitab, dari agama dan sebagainya, tapi kalau itu tidak bermanfaat, merugikan diri sendiri dan pihak lain, tinggalkanlah, karena itu tidak benar, tidak tepat, seperti itu. Jadi kembali bahwa keyakinan adalah suatu pijakan awal, bukan akhir dari suatu proses pembelajaran kita. Nah, sehingga nanti keyakinan itu sebagai suatu modal untuk kita menguji ajaran-ajaran atau poin-poin dhamma yang lain, poin-poin kebajikan ajaran yang lain, sehingga nanti keyakinan itu yang akan menjadi alat untuk membuktikan apakah itu berguna, bermanfaat ataupun tidak, seperti itu. Jadi keyakinan hanya sebagai dasar untuk membuktikan suatu kebenaran semacam itu ya Bante. Ya, lalu seperti yang tema kita ambil mengenai membangkitkan keyakinan yang mulai melemah Bante. Mengapa terkadang seseorang yang sudah pada umumnya masyarakat di Indonesia masing-masing meyakini agama yang dipeluknya ya, dan bagaimana ya seseorang yang sudah meyakini agamanya masing-masing ini terkadang memiliki keyakinan yang melemah terhadap agama yang sudah diyakininya, sudah menjadi satu kepercayaannya. Kan ada semacam itu Bante ya di masyarakat luas ini sering terjadi. Mengapa bisa hal itu terjadi begitu Bante? Ya, karena keyakinannya belum kuat. Ketika seorang keyakinan sudah mulai melemah, hal itu terjadi karena dia merasa belum mendapatkan manfaat dari apa yang dia yakini. Contohnya, kita misalkan latihan apa ya? Latihan olahraga, suatu olahraga. Kita berlatih dan sebagainya. Nah, namun karena yakinnya juga kurang maksimal, latihannya kurang ulet, kurang tekun, nah sehingga belum merasakan manfaat dari latihan itu. Nah, itu akan membuat nanti keyakinan, kayaknya olahraganya ini sulit, olahraganya susah, cuman capek-capek doang tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu membuat keyakinannya menjadi lemah. Ditambah juga faktor kebosanan, tidak ada variasi, tidak ada suatu hal yang membuat lebih menarik dari apa yang dia lakukan, seperti itu. Nah, sehingga faktor-faktor seperti itu yang membuat keyakinannya menjadi lemah. Nah, oleh karena itu harus ditumbuhkan kembali, harus ditingkatkan kembali. Ya, kembali dengan salah satu cara umumnya adalah dengan cara belajar. Nah, makanya kenapa seseorang itu meyakini agamanya itu mulai lemah? Karena dia kurang mempelajari, kurang mendalami, apalagi kebanyakan mungkin kurang mempraktikkan dalam kesehariannya. Sehingga ketika ada suatu masalah, suatu problem, dan problem itu belum bisa dia pecahkan, nah keyakinannya mulai goyah. Nah, keyakinan mulai goyah itulah membuat dia akhirnya berkurang keyakinannya, bahkan mungkin meninggalkan ajaran agamanya. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ada suatu kejadian yang mana karena dia terus belajar, keyakinannya malah bertambah. Tetapi terkadang bertambah pada agamanya sendiri atau bertambah pada agama yang lain. Nah, kembali sesungguhnya secara umum semua agama adalah baik. Namun, dalam proses pembelajaran tentu sangat alamiah kalau kita mau mencari yang terbaik. Seperti makannya tentu kita mau cari yang enak ya, walaupun ada yang pahit dan sebagainya, tentu cari yang enak walaupun enak itu ukuran lidah masing-masing. Nah,
Demikian juga ketika seorang belajar agama, apalagi sangat banyak agama, sangat banyak ajaran. Nah, terjadi perpindahan itu bukan hanya faktor orang itu luntur keyakinan terhadap keyakinan sebelumnya, tetapi terjadi peningkatan pemahaman, peningkatan kebijaksanaan, sehingga dia merasa agama sebelumnya itu kurang cocok bagi dia. Dia belajar agama yang baru, oh ini lebih cocok bagi dia, sehingga terjadi perpindahan. Nah, itu adalah suatu sisi di mana keyakinannya bertambah dari proses pembelajaran penggalian yang dia lakukan, seperti itu. Ya, selain dari seperti yang Bante katakan tadi bahwa salah satunya upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau memperkuat keyakinan kita, salah satunya dengan cara belajar, Bante. Nah, apakah ada hal-hal lain yang perlu kita praktikkan selain hanya belajar mendalami agama kita? Bagaimana jika kita juga sambil belajar agama-agama lain untuk mengukur semacam itu, Bante, melakukan satu perbandingan dan lain sebagainya? Sangat baik kalau memang kita punya waktu, kita punya kondisi, kita punya kesempatan untuk juga mempelajari agama-agama lain, ajaran-ajaran lain. Nah, tujuannya adalah untuk supaya menambah wawasan kita, menambah pengertian kita. Syukur-syukur bisa membuat kita semakin bijaksana. Tidak mengatakan agama saya yang paling benar, yang lain salah. Tidak seperti itu. Jadi kita mencari sisi-sisi baiknya, mencari hal-hal yang bajik, hal-hal yang bijaksana, sehingga ada kemungkinan di agama kita belum ada, sehingga kita melengkapi, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari suatu agama yang kita pelajari di luar agama kita, seperti itu. Namun tentu memang itu semua butuh waktu. Harus ada kondisi yang mendukung untuk bisa kita meluangkan waktu untuk mempelajari hal seperti itu. Jadi sangat bagus supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung, ya, atau seperti ikan dengan kura-kura. Ikan dengan kura-kura kan sangat beda. Kalau kura-kura atau penyu dia bisa keluar air. Tapi kalau ikan, dia hanya berada dalam air. Ketika kura-kura atau penyu berbicara sampai mulutnya berbusa tentang daratan, ikan itu geleng-geleng saja. Kenapa? Tidak pernah melihat daratan, tidak pernah mengetahui daratan. Nah, demikian juga diharapkan kita untuk terus melihat ataupun mengembangkan kebijaksanaan kita, salah satunya untuk mempelajari agama-agama, dalam arti maksudnya ya membuka diri lah, tidak terlalu fanatik ya, tidak terlalu fanatik, membuka diri bahwa ada kebajikan-kebajikan, ada kebijaksanaan-kebijaksanaan di ajaran agama-agama yang lain. Ya, baik Bante, terima kasih atas penjelasannya mengenai keyakinan yang seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut, Manage Your Mind akan segera kembali. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan masih dengan tema yang sama, yaitu membangkitkan keyakinan yang mulai melemah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bante Jayaratano tadi, bahwasanya keyakinan adalah pinjakan awal ataupun dasar untuk kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang telah kita yakini untuk membuktikan suatu kebenarannya. Dan untuk selanjutnya kita akan memberikan satu kesempatan pada Samanera untuk bertanya langsung kepada narasumber kita, Bante Jayaratano. Silakan Samanera. Nama budaya Bante. Nama budaya Samanera. Tema kita pada siang hari ini berkenaan dengan keyakinan atau kepercayaan. Memang di dalam pandangan umum itu tidak mengenal istilah namanya keyakinan, tetapi kepercayaan. Saya hanya melihat beberapa kasus yang ada di masyarakat, terutama khususnya umat Buddha. Mereka condong percaya terhadap hal-hal yang bersifat lebih kenalnya istilah animisme atau mereka dikatakan bermalas-malasan untuk melakukan suatu tradisi. Istilahnya tradisi bakti itu sangat lemah gitu Bante. Mereka hanya istilahnya untuk menghormati atau melaksanakan suatu ritual terhadap animisme dan dinamisme. Itu bagaimana cara meningkatkan keyakinan terhadap bakti ataupun keyakinan terhadap Buddha Dharma Sangha itu Bante. Terima kasih. Ya, terima kasih Samanera atas pertanyaannya. Seperti itu terjadi di masyarakat ya, dan masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Buddhis tapi masyarakat luas. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita bisa memulai, kita bisa membantu dari sudut pembinaan. Makanya para rohaniawan itu punya tugas cukup besar, yaitu bagaimana bisa membina, mengarahkan umat-umatnya, mengarahkan mereka-mereka yang mau belajar, nah sehingga
mereka tersebut bisa mengetahui ternyata keyakinan selama ini yang mereka pegang, mereka lakukan, ternyata keyakinannya kurang tepat, bahkan mungkin keliru. Nah, sehingga itulah sebagai tugas pembina untuk bisa mencari solusi problem yang ada. Jadi tidak menyalahkan mereka sepenuhnya. Kenapa? Mereka belum tahu. Jadi bukan berarti, wah ini salah, hancurkan semua. Tidak seperti itu. Jadi oke, kita tunjukkan ini keliru, ini tidak tepat, tapi kasih solusi. Oh, yang tepat itu seperti ini, yang baik seperti ini dan sebagainya. Seperti itu. Misalkan berkaitan dengan ritual, berkaitan dengan upacara-upacara. Misalkan memuja batu yang besar, memuja pohon yang besar, pokoknya benda-benda keramat dan sebagainya. Secara Buddhis ada kemungkinan memang bahwa benda-benda tersebut, pohon-pohon, benda-benda keramat dan sebagainya itu ada makhluk yang berdiam di situ. Entah itu memang dia sudah berdiam di situ terlebih dahulu atau dia sekadar mampir gitu, singgah, transit gitu. Nah, ada ya Bante? Ada. Oh. Nah, ketika ada fenomena seperti itu di masyarakat, kita tidak menghinanya, kita tidak menyalahkannya, tetapi menjelaskan secara dhamma bahwa mereka itu, para dewa-dewa dan sebagainya itu memang adalah makhluk juga, dan mereka juga masih belajar. Nah, bagaimana secara Buddhis menilai mereka, berhubungan dengan mereka adalah dengan cara menghormati mereka dengan kebajikan, tidak dengan meminta, memohon, apalagi memberikan sesaji dan sebagainya dengan harapan ada imbalan, ada pamrih. Tidak seperti itu. Nah, kita menjelaskan bahwa mereka adalah makhluk dan mereka pun masih punya kotoran batin dan mereka pun masih bisa melakukan kesalahan. Nah, diharapkan kita meneladani, kalau mereka memang makhluk yang baik, kita teladani kebaikannya. Kalau mereka bisa menjadi makhluk bahagia, pasti ada sebab-sebab kebajikan. Nah, kebajikan yang itulah yang kita teladani supaya nanti praktek kita menjadi tidak keliru. Jadi, kita menjelaskan, kita memberi solusi kepada kepercayaan tersebut supaya tidak berlarut-larut dan mereka meningkat pengetahuannya, meningkat wawasannya, yang tentu nanti prakteknya pun menjadi semakin baik. Misalkan, ada kepercayaan terhadap dewa-dewa. Nah, kita jelaskan bahwa suatu makhluk bisa menjadi dewa harus punya jasa kebajikan. Nah, jasa kebajikan itulah yang kita teladani. Misalkan dewa A yang katanya bisa mengabulkan keinginan, misalkan memberikan rezeki dan sebagainya. Nah, kalau dewa itu bisa memberikan rezeki, pasti ada sebab-sebab baiknya. Nah, dewa itu dermawan, dewa itu murah hati, dewa itu suka memberi. Itu yang kita teladani, bukan oh dewa berilah saya rezeki. Nanti kalau dewa ngomong saya aja masih kurang, nah kan repot nanti. Siapa yang mau ngasih? Nah, jadi kita teladani sifat-sifat bajiknya itu, kita teladani sifat-sifat mulianya itu dalam praktek kita. Sama seperti umat Buddha menghormati patung Sang Buddha, menghormati gambar Sang Buddha, bukan menghormati patungnya, bukan menghormati bendanya, tetapi meneladani sifat-sifat luhur dari Sang Buddha, meneladani perjuangan Sang Buddha, meneladani ajaran Sang Buddha. Nah, sehingga pemaknaannya adalah secara simbolis, bukan secara benda nyatanya seperti itu. Nah, itu. Namun memang karena ini sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, ya tentu kita dengan bijaksana untuk meluruskannya, dengan bijaksana untuk berbagi kebaikan kepada mereka, berbagi kebenaran kepada mereka, sehingga nanti keyakinan mereka yang masih sangat sederhana itu bisa menjadi peningkatan keyakinan yang benar, dan dengan keyakinan yang bijaksana itu membuat praktek dan perilakunya pun akan semakin baik seperti itu. Jadi kembali bahwa yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita puja itu harus kita teladani, harus kita hormati. Makanya inilah gunanya kita belajar, supaya pengetahuan-pengetahuan kita semakin berkembang, semakin bertambah, yang akan berguna bagi kehidupan kita dalam keseharian. Seperti itu. Ya, begitu Samanera. Bagaimana? Mungkin ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Untuk selanjutnya silakan kepada Samanera Saryono. Ya. Apakah ada ukurannya orang dikatakan yakin terhadap suatu agama tersebut? Iya. Terhadap agama tertentu. Iya, terima kasih. Kalau ditanya ukuran keyakinan tersebut, secara mudahnya kita bisa jelaskan bahwa semakin dia taat, semakin dia tekun, semakin dia rajin menjalankan ajaran agamanya itu, dalam tanda kutip bukannya sembahyang ya, bukan cuma doa saja, tapi pikiran, ucapan, dan jasmaninya itu dalam kesehariannya itu dia terus perbaiki. Yang tadi suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, dia menjadi lebih penyabar, pemaaf. Yang tadinya suka ngemplang, suka mencuri dan sebagainya, dia menjadi wah ini kejahatan, ini kesalahan, dia bisa tinggalkan dan sebagainya. Nah, jadi ukuran keyakinan seseorang terhadap suatu agama itu adalah bagaimana perilakunya menjadi semakin baik, perilakunya menjadi semakin lurus. Nah, sehingga nanti kadar keyakinannya semakin meningkat seperti itu. Jadi kalau ukurannya adalah bagaimana dia bisa mempraktikkan
ajaran agama yang sudah dia pelajari menjadi semakin baik, seperti itu. Itu ukuran dari suatu keyakinan seseorang pada suatu agama yang dia anut atau dia yakini. Jadi ukurannya adalah praktek pelaksanaan dalam kesehariannya. Nah, namun terkadang yang dia praktekkan selama ini walaupun berdasarkan agama ternyata masih kurang tepat. Ada yang lebih baik. Nah, itulah peningkatan dari suatu keyakinan. Oh, ternyata selama ini saya masih keliru, saya hanya sebatas pada ritual, hanya sebatas pada upacara. Oh, ternyata bukan itu yang utama. Itu baik, tapi ada juga yang lebih baik. Harmonisasi antara ritual, upacara, doa, dan kemudian praktek akan menjadi suatu perpaduan yang sangat bagus, memberikan kekuatan sangat luar biasa untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita dia. Seperti itu. Bagaimana saudara? Ya. Jadi pada intinya ukuran seseorang dikatakan percaya itu tidak karena kekeh dengan mempelajari kitab-kitabnya, kemudian semakin mahir dalam satu pelafalan, itu bukan jadi ukuran ya Bante ya? Pelaksanaannya itu. Tapi jadi implementasi dalam perubahan kehidupan. perilaku. Jadi yang untuk pikirannya semakin penuh dengan kebaikan, penuh dengan cinta kasih, ucapannya menjadi semakin ramah, penuh dengan hal-hal yang baik, sopan, bahkan bermanfaat, punya pesan-pesan yang bagus. Kemudian jasmaninya, perbuatan secara fisiknya itu juga semakin baik, yang berkaitan dengan moralitas ataupun hukum. Mengenai seseorang yang memiliki keyakinan terhadap suatu kepercayaan tertentu, apakah dikatakan dia memiliki keyakinan yang baik setelah setelah meyakini suatu kepercayaan, atau hanya berdasarkan apa ya Bante ya? Ya, sebenarnya kembali seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa keyakinan itu hendaknya sebagai suatu modal, suatu alat untuk menyelidiki suatu poin, suatu ajaran, suatu tema, suatu petunjuk. Nah, keyakinan itu sebagai alat untuk menguji. Misalkan, apakah benar kalau misalkan menjadi Atasilani, menjadi Samanera itu bahagia? Wah, apakah benar? Diuji. Saya yakin, saya akan mencoba ikut programnya misalkan 2 minggu. Saya ikut latihannya dengan tekun, saya semangat, bangun pagi-pagi, kemudian dengan giat, dengan rajin mengikuti semua peraturan dan sebagainya. Oh benar, ternyata menjadi Samanera, menjadi Atasilani lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Dari apa? Dari pengujian. Tapi kalau dia tidak yakin, bangunnya kesiangan. Karena dia tidak yakin, tidak punya keyakinan tidak dikembangkan, sehingga bangunnya kesiangan, makannya malas, kemudian belajarnya juga malas dan sebagainya, sehingga tidak damai, tidak bahagia menjadi Samanera atau menjadi Atasilani, apalagi menjadi biku, misalnya seperti itu. Jadi keyakinan sebagai alat untuk menguji, alat untuk mengetes, alat untuk menganalisis apa yang dia pelajari, sehingga nanti banyak malah terjadi keyakinannya, kebijaksanaannya, pengetahuannya makin berkembang, makin tinggi, makin bagus. Nah, itulah manfaat dari pengujian dengan alat keyakinan atau kepercayaan itu. Ya, baik Bante, terima kasih. Kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut Manage Your Mind akan segera kembali. Tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda tetap di Manage Your Mind dan masih dengan tema yang sama berkenaan dengan satu keyakinan. Dan pada kesempatan kali ini Samanera akan bertanya kepada Bante Jayaratano. Silakan Samanera. Budaya Bante. Tadi Bante sudah mengatakan bahwa salah satu penyebab kepercayaan seseorang itu tetapi saya melihat bahwa di masyarakat itu ada menyebabkan lemahnya kepercayaan seseorang itu karena adanya lingkungan dan pergaulan gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan, ya memang kita tidak bisa terlepas dari kehidupan atau makhluk sosial, tetapi untuk masalah pergaulan, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya negatif itu sangat sulit dihindari, dan itu akan menyebabkan lemahnya suatu kepercayaan seseorang itu. Nah, itu yang untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, ya, kita tidak hanya sekedar memiliki keyakinan saja atau untuk menumbuhkan keyakinan terhadap praktek-praktek ajaran Sang Buddha itu, kita tidak hanya memiliki sada atau keyakinan. Nah, untuk mendorong keyakinan tersebut atau sada itu, ada mungkin
Bante memberikan suatu jawaban apakah ada motivasi atau dorongan selain pemahaman Dhamma ataupun terhadap praktek-praktek ajaran Sang Buddha itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara atas pertanyaannya. Lingkungan memang menjadi faktor pemicu kuat atau lemahnya suatu keyakinan. Nah, karena ditanyakan adalah sesuatu yang melemahkan, ya memang kita harus pandai-pandai dalam bergaul, pandai-pandai dalam berteman. Karena kalau tidak, keyakinan kita yang tadinya baik bisa menjadi memudar. Bahkan bisa menjadi keyakinan yang salah, dalam arti kita tadi anak yang alim, anak yang berbakti, anak yang menurut pada orang tua, malah menjadi anak yang melawan pada orang tua. Karena memang salah satu faktornya dari pergaulan yang tidak sehat. Nah, sehingga memang disinilah butuhnya kebijaksanaan. Nah, apakah kita harus membenci mereka yang jelek perilakunya, harus membenci mereka yang beragajulan dan sebagainya? Tidak. Tapi ketika kita bergaul dengan mereka, kita tidak terpengaruh dengan gaya hidup atau dengan perilaku mereka yang salah. Jadi kita tetap bergaul, kita menghormati mereka. Yang lebih ideal lagi adalah mencoba berbagi kebajikan dengan mereka, syukur-syukur mereka bisa berubah dengan masukan kebaikan dari yang kita lakukan, yang kita bagi seperti itu. Jadi malah hasil yang bagus, hasil yang bermanfaat. Kita tidak terpengaruh dengan kejelekan mereka, sebaliknya mereka malah menjadi lebih baik. Perilakunya menjadi lebih bagus, bahkan menjadi sadar. Orang bilang kembali jalan yang benar seperti itu. Nah, itulah manfaatnya kita bisa menempatkan diri kita. Jadi kita tidak membenci mereka yang jahat, justru harusnya kita simpati, kasihan kepada mereka. Oh, kasihan mereka karena mereka melakukan perbuatan buruk. Suatu ketika nanti perbuatan buruknya berbuah, mereka akan mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kesusahan atau kesulitan. Lalu bagaimana caranya? Pelan-pelan kita berbagi, tunjukkan, teladani bahwa saya mengatakan ini, saya harus praktek ini. Saya harus jujur. Saya harus rajin. Saya tidak mau melanggar hukum, lakukan seperti ini. Sehingga nanti teman-teman kita melihat teladan kita. Dengan melihat teladan kita, mereka pelan-pelan akan mencoba mengubah perilaku kita seperti itu. Mencoba mengubah perilaku kekeliruan-kekeliruan mereka itu dalam pergaulan sehingga menjadi perilaku yang baik. Dan tentu memang nanti dukungan dari pihak-pihak yang lain, misalkan dukungan dari pemimpin dari lingkungan tersebut, dukungan dari orang tua, kemudian dari sarana-sarana yang baik. Terkadang anak-anak muda menjadi perilakunya kurang baik kan karena tidak adanya sarana untuk menumpahkan energi mereka. Kalau mereka misalkan dikasih fasilitas olahraga yang baik, yang menunjang, dikasih sarana-sarana yang baik untuk menumpahkan ataupun melepaskan energi mereka akan terhindar dari perilaku yang negatif. Tapi karena mereka tidak ada cara pelampiasan dalam tanda kutip energi mereka, sehingga mereka lari ke pergaulan yang tidak sehat seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan kalau kita sebagai umat Buddha? Ya kembali secara umum caranya adalah untuk belajar. Nah, lalu belajar seperti apa? Gunakan fasilitas yang ada, khususnya di wihara. Misalkan yang paling umum adalah puja bakti. Ada meditasi, kemudian ada pabaja. Pabaja itu adalah seperti retret. Bagaimana umat Buddha mendalami dirinya dalam ajaran Sang Buddha khusus tinggal di wihara. Kemudian juga ada perpustakaan, misalkan ada seminar, ada penyuluhan-penyuluhan tentang dari ajaran-ajaran agama dan sebagainya itu. Nah, itu coba kita manfaatkan. Nah, kebanyakan kenapa merasa tidak mendapatkan manfaat dari keyakinan yang sudah dipelajari? Kurang penggunaannya. Jadi fasilitas yang ada itu tidak digunakan. Fasilitas yang ada itu hanya nganggur saja. Nah, sehingga ya kembali kepada pribadi masing-masing. Karena dia tidak mau menggunakan, dia tidak mau mencoba fasilitas yang ada tersebut, sehingga akhirnya ilmu-ilmu yang ada itu tidak bisa dia dapatkan. Seperti itu. Jadi banyak caranya, banyak variasinya, tergantung mau atau tidak orang itu mencobanya. Seperti program Pabaja. Bahkan ini secara nyata bahwa tidak hanya bagi umat Buddha yang mau mengikuti, tapi bagi umat yang non Buddha pun boleh mengikuti. Seperti meditasi di sini kan, ini pusat meditasi boleh dibilang di Jawa Timur, siapa saja boleh. Tidak ditanya KTP kamu apa, Buddhis, ikut. Bukan Buddhis, nggak boleh. Tidak, siapa saja welcome. Yang penting mengikuti anjuran, mengikuti aturan, mengikuti metode yang sudah ditetapkan di sini dengan baik, pasti akan mendapatkan manfaat seperti itu. Jadi kembali kita membuka diri untuk mencari peluang-peluang atau kesempatan sarana belajar yang ada. Kalau umat Buddha ya khususnya di wihara, supaya nanti pengetahuannya berkembang dan sebagainya, manfaat dari belajarnya pun bisa maksimal. Bahkan beberapa tempat malah menjadi sarana informasi, misalkan wihara menyediakan lowongan pekerjaan di tempat yang lain, itu kan berguna bagi yang nganggur misalkan, atau
wihara. Terkadang ini sih bukan suatu peraturan. Terkadang banyak dapat jodoh di wihara. Nah, ada yang belum dapat jodoh dan sebagai wah wihara sana tuh banyak muda-mudinya, coba ke sana ternyata dapat jodoh karena sudah dipaksa-paksa orang tuanya suruh kawin. Misalkan seperti itu. Jadi banyak manfaatnya tergantung bagaimana kita menggunakan fasilitas itu dengan baik seperti itu. Ya. Baik Bante, menyambung pertanyaan dari Samanera tadi seperti yang Bante jelaskan ya. Yang ingin saya tanyakan ini Bante, seperti yang kita ketahui bahwa agama Buddha adalah agama yang minoritas begitu, di mana seperti yang telah diterangkan bahwa lingkungan memang suatu kondisi yang sangat mempengaruhi begitu. Dan bagaimana jika misalnya kita beragama Buddha, kita mengetahui suatu kebenaran dari sudut pandang agama kita. Nah, tapi kita saat itu sedang berada di lingkungan yang tidak mengenal Buddhis seperti itu dan memiliki konsep atau pandangan kebenaran sesuai dengan yang mereka yakini. Seperti yang Bante terangkan tadi, kita harusnya jika kita memang telah memiliki keyakinan, kita seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang mungkin membawa pengaruh yang kurang baik semacam itu. Tapi hal itu kan sulit Bante, sangat sulit untuk dilakukan. Nah, bagaimana solusinya ketika kita dihadapkan dalam kondisi semacam itu? Ya, memang tidak mudah ya, apalagi kalau anak-anak remaja, anak-anak ABG gitu ya, menghadapi suatu pergaulan dan sebagainya. Paling tidak kalau memang dia belum mampu, belum kokoh, belum seimbang, dia harus mengimbangi dengan kegiatan keagamaan dia. Kenapa? Kalau tidak ada pengimbang, tidak ada pengingat, ya dia akan terus terjerumus. Dia akan terus terlena dengan kesenangan indera tersebut, dengan kesenangan duniawi yang malah membahayakan seperti itu. Jadi kalau memang dia belum bisa mempertahankan dirinya, seperti contoh tadi bahwa walaupun dia di lingkungan yang jelek, lingkungan yang rusak dan sebagainya, tapi dia tetap bisa bertahan, itu kan idealnya, bagusnya. Namun kalau dia memang belum bisa, jangan sering-sering. Jangan sering-sering dia bergaul seperti itu karena pasti dia akan nanti terpengaruh. Nah kemudian imbangi dengan pelajaran atau pemahaman dari agama yang dia yakini. Ya kalau contohnya umat Buddha ya dia harus mengimbangi dengan misalkan sering datang ke wihara. Tujuannya apa? Untuk kembali mengingatkan. Karena di wihara adalah tempat paling dominan, paling maksimal, paling besar peluangnya untuk kita mengulang kembali ajaran, mengingat kembali ajaran-ajaran yang supaya menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang kurang baik seperti itu. Jadi caranya adalah kalau memang sulit sekali dia bisa bertahan untuk dirinya sendiri supaya tidak terpengaruh, kurangi aktivitas. Karena seperti Sang Buddha mengatakan, lebih baik hidup sendiri daripada bergaul dengan orang yang jahat. Karena otomatis kita akan terpengaruh dari perilaku-perilaku mereka yang buruk seperti itu. Iya, terima kasih Bante atas kejelasannya. Kita break sesaat. Pemirsa, jangan rubah channel televisi Anda karena nantinya kita masih akan berbincang-bincang kembali, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dan langsung saja pada segmen terakhir kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Atasilani untuk bertanya kepada Bante Jayaratano masih seputar dengan tema kita pada kali ini, yaitu membangkitkan keyakinan yang mulai melemah. Silahkan Atasilani. Terima kasih. Sebelumnya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Atasilani. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan agama Buddha telah mengalami suatu sejarah yang panjang. Saja seperti di wilayah saya itu agama Buddha bertahan karena bertahan hanya karena tradisi-tradisi. Nah, dalam perkembangannya sampai saat ini tradisi-tradisi itu masih ada, tetapi untuk dapat lebih meningkatkan keyakinan umat kepada agama Buddha, itu pemujaan itu masih sering dilakukan, tetapi di dalamnya diselingi dengan adanya pembacaan parita ataupun Dhammadesana dari Bante. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah cara-cara seperti itu akan efektif apabila diterapkan untuk dapat menambah keyakinan umat terhadap ajaran agama Buddha itu? Iya, terima kasih atas Silani atas pertanyaannya.
Nah, ini memang terjadi khususnya di daerah-daerah yang masih kuat pengaruh adat atau kebudayaannya. Ya. Ada satu ungkapan yang bagus, yang mana ungkapan tersebut adalah tiap zaman ada orangnya, tiap orang ada zamannya. Nah, kita dengan orang tua kita zamannya beda. Zaman sekarang, wah serba canggih semuanya, serba teknologi. Zaman sekarang orang nggak internetan, nggak gaul, katanya seperti itu. Walaupun tidak seperti itu sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi seperti itu di masyarakat? Nah, kembali bahwa sesungguhnya tradisi itu tidak jelek. Tradisi itu tidak salah. Cuma pengemasannya itu yang harus bijaksana. Pengemasannya itu harus bijaksana. Contohnya apa? Seperti umat Buddha puja bakti, itu pun tradisi. Karena di zaman Sang Buddha tidak ada. Nah, umat Buddha puja bakti adalah mengulang kembali ajaran Sang Buddha. Di situ ada praktek dananya, kerelaan. Di situ ada praktek silanya, di situ ada praktek bawananya atau meditasinya. Nah, diharapkan dari pengulangan secara ringkas ajaran Sang Buddha dengan cara puja bakti yang mungkin seminggu sekali atau seminggu beberapa kali itu diharapkan untuk menumbuhkan kembali ingatan, semangat, motivasi, keyakinan untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, kemudian berkaitan dengan tradisi. Nah, lalu bagaimana seefektif apakah tradisi tersebut bisa dijalankan? Nah, ini tergantung bagaimana kita mengemas tradisi. Nah, kalau tradisi tersebut masih terjadi misalkan ketidaksenjangan dengan alam, tradisi tersebut malah misalkan mengganggu alam, lingkungan dan sekitarnya, itu coba dikemas, diperbaiki, kemudian dicari solusinya. Misalkan terjadinya pemborosan dalam tradisi, pemborosan yang sia-sia dan sebagainya, itu yang dikemas. Nah, bagaimana caranya supaya tradisi itu tidak boros, namun tetap berjalan? Dan nanti ada unsur ajaran, ada unsur agama yang bisa menjadi suatu hal yang bisa dibawa, menjadi suatu pesan, suatu makna untuk bisa dijalankan dalam keseharian. Dan sesungguhnya orang-orang dulu membuat suatu upacara, ritual atau tradisi itu punya makna. Nah, cuma sampai generasi selanjutnya itu maknanya kebanyakan sudah pudar. Seperti umat Buddha, seperti di ajaran Sang Buddha. Itu makna perlambangnya sangat banyak sekali. Bukan hanya gambar Sang Buddha, tetapi semua ritual, semua benda-benda yang diadakan oleh umat Buddha itu semua punya makna. Dan makna itu mewakili ajaran-ajaran Sang Buddha yang sangat banyak seperti itu. Nah, mengapa dimunculkan simbol, benda atau lambang? Untuk lebih lestari, untuk lebih bervariasi, untuk lebih menarik dalam belajar. Nah, sehingga kalau dalam kita menjalankan tradisi ada unsur pemborosan, ada unsur ketidakharmonisan dengan lingkungan, dengan alam sekitar dan sebagainya itu, nah itu coba yang kita kemas, cari solusinya. Adakan, munculkan kebijaksanaan supaya tradisi bisa berjalan dengan baik, ajaran pun bisa harmonis dengan baik. Gitu. Jadi tidak ada yang salah sesungguhnya dengan tradisi. Cuman bagaimana cara kita mengemas dengan sebaik-baiknya, karena tradisi itu sangat bagus. Apalagi kalau orang itu masih sangat sederhana pemahamannya, dia hanya yakin dengan tradisinya, ya kita jangan menyalahkan mereka. Karena ini adalah proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, bagi kita sebagai pembina yang memang punya pengetahuan, berbagilah kepada mereka. Tentu dengan cara yang bijaksana, bukan dengan cara yang frontal. Tradisi yang sudah ribuan tahun kita mau ubah dalam semalam, tidak seperti itu. Tapi kita cari sisi-sisi baiknya. Kita gali tradisi tersebut sehingga kita bisa menjelaskan kepada mereka yang belum tahu apa makna di balik tradisi. Karena semua tradisi punya makna, tinggal bagaimana kita penerapannya secara bijaksana sehingga tidak ada pelanggaran secara hukum, tidak ada pelanggaran secara moralitas, ada harmonisasi dengan alam dan lingkungan, tradisi berjalan dengan baik, ajaran pun berjalan dengan baik. Seperti itu. Karena dua-duanya saling mendukung. Dibutuhkan kebijaksanaan ya, Bante, kebijaksanaan. Ya, begitu. Atas Silani, bagaimana? Sudah cukup jelas? Ya, untuk selanjutnya silahkan kepada Atas Silani Guna untuk bertanya. Ya, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Atas Silani. Kalau tadi ada pertanyaan, cara mengukur keyakinan, tingkat keyakinan seseorang itu baik, itu diukur dari bagaimana tindakannya. Lalu Bante, kadang ada suatu permasalahan ketika keyakinan seseorang itu mulai melemah. Misalkan karena suatu kebiasaan yang terlalu monoton atau kurang bervariasi. Padahal kebiasaan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Bante? Kita harus dituntut menjalankan kewajiban kita, tetapi ada kalanya keyakinan kita itu sudah mulai melemah. Ya, terima kasih. Ya, itu terjadi karena dia terpaksa. Ya,
Kalau suatu rutinitas dilakukan dengan terpaksa, pasti dijamin bosan, dijamin suntuk, dijamin kurang menyenangkan. Nah, lalu bagaimana? Awalilah dengan niat bahwa banyak cara, misalkan dengan merenung, saya bersyukur masih sehat. Dengan sehat ini saya bisa melakukan ritual, sembahyang, rutinitas dan lain sebagainya. Walaupun itu satu rutinitas. Coba kalau saya sakit, belum tentu saya bisa melakukan rutinitas ini. Belum tentu saya masih bisa melakukan kewajiban saya dan sebagainya. Jadi banyak cara yang kita lakukan untuk supaya membuat keyakinan yang melemah itu menjadi bersemangat kembali, menjadi teguh kembali. Jadi mengapa itu terjadi? Pada umumnya adalah karena terpaksa. Sesuatu kalau dilakukan dengan terpaksa tentu hasilnya juga setengah. Kalau dilakukan dengan setengah-setengah, jadinya juga setengah-setengah jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu, gimana caranya kita untuk meningkatkan suatu keyakinan kita untuk bisa ya paling tidak stabil seperti itu, bahwa lakukan perenungan-perenungan yang baik, bahwa saya masih sehat, bahwa saya belum tua renta, bahwa saya masih bisa beraktivitas, bahwa saya masih punya kemampuan, bahwa saya lakukan perenungan-perenungan baik. Paling tidak kan dalam ajaran Sang Buddha selalu direnungkan bahwa saya akan mengalami usia tua, saya akan mengalami penyakit, saya akan mengalami kematian. Nah, sebelum kita tua, sebelum kita sakit, sebelum kita mati, kita saat ini sedang sehat, jadikanlah kesehatan itu sebagai sarana untuk menunjang aktivitas kita, walaupun terkadang muncul kebosanan, muncul kejenuhan, muncul sesuatu hal yang sifatnya mengganggu dalam rutinitas kita seperti itu. Nah, dengan seperti itu, walaupun kita lakukan itu secara rutin dan bahkan sesuatu yang kurang nyaman, ya kita tetap bisa memetik hikmahnya. Seperti makan saja kadang-kadang bosan ya. Makan terus bosan ya, apalagi sesuatu yang kurang menyenangkan. Makan saja yang enak aja bosan, apalagi yang kurang menyenangkan. Nah, tapi harus kita sadari bahwa tujuan saya makan adalah untuk menyambung hidup. Tujuan saya makan adalah untuk supaya mempunyai energi untuk bisa hidup di masa yang selanjutnya seperti itu. Nah, dengan kita bisa memahami tujuan dari apa yang kita lakukan, kebosanan, kejenuhan dan sebagainya itu bisa pelan-pelan kita kurangi, pelan-pelan kita kikis, sehingga akan ada muncul energi, upaya dan semangat seperti itu. Ya, demikian. Bagaimana atas Silani? Sudah puas dengan jawaban Bante Jaya? Oke. Untuk selanjutnya Bante, karena Bante sudah menjawab semua pertanyaan dari para samanera dan juga para atasilani, termasuk juga pertanyaan yang saya ajukan ya. Sekarang silahkan Bante menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini kepada para pemirsa Dhamma TV berserta pesan Dhamma. Silahkan Bante. Ya, pemirsa Dhamma TV sekalian, bahwa memang ketika kita melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas, kita harus dasari dengan keyakinan. Namun keyakinan ini bukan sebagai akhir, bukan sebagai final dari aktivitas kita, tetapi keyakinan itu sebagai alat untuk menguji, alat untuk mengetes, alat untuk memeriksa aktivitas atau pekerjaan kita. Karena terkadang pekerjaan yang kita lakukan tersebut dengan dasar keyakinan, tanpa kita uji, tanpa kita analisis, kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah. Dengan kita terus menguji, dengan kita terus menganalisis dan meneliti, dari alat keyakinan tersebut nanti akan memperoleh kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, praktik kebajikan kita juga akan semakin bernilai. Demikian. Terima kasih Bante telah menyampaikan kesimpulan dan juga pesan Dhamma kepada pemirsa Dhamma TV, dan juga saya sangat berterima kasih karena di sini Bante telah mau berbagi pengetahuan dan semakin meningkatkan keyakinan yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Dan juga terima kasih kepada para samanera serta para atasilani yang telah turut hadir dan berpartisipasi dalam jalannya dialog kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa, demikianlah tayangan Manage Your Mind pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini dapat memberi manfaat bagi Anda dan keluarga. Akhir kata, saya Atasilani Kantinandi undur diri dari hadapan Anda mewakili segenap kru Manage Your Mind yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mind is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata.